Dari mana? Saya atau Kita akan dengan lagu pembuka kita dulu, akan Romo. ada opening song dulu, Romo. Oke. Setelah itu saya akan masuk untuk greeting, baru saya persilakan Romo. Baik, terima kasih Bu Mary. Silakan Tia. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah Allahmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah Allahmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah Allahmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Selamat pagi Romo Ismartono dan teman-teman yang di Asia, dan selamat sore untuk teman-teman yang di US. Setelah kita selesai dengan Iman yang Berpikir Winter Program kemarin, lalu kita jeda 2 minggu, hari ini kita bertemu lagi dalam Iman yang Berpikir untuk Spring Program yang diadakan oleh WKICU, Warga Katolik Indonesia California Utara. Nama saya Lucy, senang sekali kita ketemu lagi sore ini dan saya yang akan membantu untuk jadi moderator untuk kelas kita sore ini. Untuk Iman yang Berpikir Spring Program ini kita akan dibimbing oleh Romo Ismartono SY. Dan tema yang diangkat oleh WKICU untuk Spring Program ini berjudul Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, mendalami ajaran sosial gereja. Jadi kita akan meninjaunya dari ajaran sosial gereja.
Kemudian tema besar ini akan dipecah menjadi topik-topik kecil yang akan dibawakan dalam 8 sesi. Dan untuk malam ini, di sesi pertama, sebagai pembukaan, Romo akan menerangkan kepada kita apa itu ajaran sosial gereja. Mungkin ada yang belum kenal dengan Romo Ismartono, jadi sebelum kita mulai sesi ini, kita kenalan dulu dengan Romo kita. Nama lengkap Romo adalah Romo Ignatius Ismartono SY. Romo masuk ke novisiat tahun 1966 dan tahun 1976 Romo ditahbiskan. Setelah itu Romo ditugaskan menjadi pastor paroki di Sukorejo, Jawa Tengah. Setelah 4 tahun menjadi pastor paroki, lalu Romo pada tahun 1980 ditugaskan ke Jakarta dan menjadi pengajar agama Katolik di Universitas Indonesia dan juga pastor mahasiswa KAJ sampai tahun 95. Nah, pada masa ini tahun 94-95 Romo mengambil sabbatical sambil studi di Jesuit School di Berkeley. Dan saat itu Romo melayani WKICU. Setelah pulang kembali ke Indonesia, Romo bekerja di kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia dalam bidang dialog agama dan penanggulangan krisis. Kemudian sampai sekarang Romo terus memberi perhatian kepada buruh migran dan korban perdagangan manusia melalui Perkumpulan Sahabat Insan. Sekarang Romo berdomisili di Jakarta. Kira-kira begitu perkenalan singkat kita dengan Romo Ismartono SY. Romo, silakan ditambahkan sendiri perkenalannya, Mo, atau dikoreksi kalau tadi saya ada yang salah. Romo, silakan. Terima kasih, Bu Lucy. Baik, cukup. Saya hanya jadi pastor parokinya hanya sebentar, tidak sampai 4 tahun. Tapi karena kemudian saya ke Australia, pulang lalu itu. Sudah tidak menambah banyak. Memang jadi pastor paroki menyenangkan sekali ya. Daripada jadi pengajar agama. Tapi terima kasih. Introduksi yang bagus. Maaf Romo. Oke. Kalau begitu kita akan mulai sebentar lagi pengajaran kita. Dinamika pengajaran kita akan seperti biasa. Romo memberikan penjelasan dulu di awal, lalu di akhir akan ada kesempatan untuk tanya jawab. Waktu kita kurang lebih 1 jam, tapi kalau bisa butuh waktu tambahan, Romo menyediakan waktu tambahan. Oke, Romo sudah siap ya, Mo? Siap, sedapat mungkin ya. Oke, kalau Romo sudah siap, marilah teman-teman kita mulai acara kita sore ini. Minta tolong Romo buka dulu dengan doa buat kita. Terima kasih, Mo. Terima kasih, Bu Lucy. Mari kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Kau pernah berkata, bila 2 orang atau lebih berkumpul atas nama-Mu, Kau ada di sana. Kami berkumpul meskipun dengan cara yang lain daripada zaman-Mu, melalui alat ini. Kami percaya Kau ada di tengah kami. Bukalah pikiran kami agar kami dapat mengetahui apa itu kebenaran dan mengusahakan terwujudnya. Bukalah hati kami agar kami mengetahui apa itu kebaikan, sehingga kami dapat menginginkannya selalu. Dan karena pikiran kami yang benar dan kehendak kami yang baik, kami dapat menjalankan tindakan sehari-hari dengan tubuh kami, dengan tangan kami, dan bersama-sama dengan banyak orang. Berkatilah secara khusus komunitas WKICU ini, mereka yang telah Kau kumpulkan, semoga semakin hari semakin mantap mengikutimu, sehingga hidup mereka menjadi kegembiraan bagi diri mereka sendiri, menjadi berkat bagi sesama, dan menjadi kemuliaan-Mu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, saya belum bisa menyapa satu persatu, kecuali yang pernah dulu ingat,
atau ketemu kemarin dalam persiapan. Terima kasih bahwa masih memperhitungkan saya dalam acara ini. Saya menerima tugas juga dari Romo Hendri. Junior saya jauh-jauh sekali. Ya. Untuk membawakan soal ajaran sosial gereja ini. Sejauh saya tangkap, Romo Henry lebih memaksudkan agar saya sharing tentang bagaimana ajaran sosial gereja itu dicoba dihayati oleh komunitas di mana saya berada. Nanti saya singgung. Tapi bagaimanapun juga kan ajaran sosial gereja itu ada. Selama 100 tahun. Itu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan dalam buku ini, ya, 100 tahun ajaran sosial gereja. Ini Anda dapat lihat di dalam bahasa Inggris juga. 100 tahun, 1 abad, ya. Itu panjang. Saya sudah meringkas sesederhana mungkin dan bahan sudah saya kirimkan. Jadikanlah properti Anda. Sewaktu-waktu mau melihat, lihat itu. Tapi sebetulnya Google juga bisa melayani untuk informasi. Nah, bagian pertama ini saya mau mencoba mengajak Anda untuk melihat selama 100 tahun pertama itu, ya, dan juga nanti. Itu apa saja yang selalu keluar, selalu muncul. Nilai-nilai apa saja yang selalu diungkapkan. Kita berjalan dalam sejarah, dalam waktu. Soal-soal hidup muncul secara berlain-lainan, namun ada sesuatu yang tetap, yang merupakan lanjutan atau penemuan baru. Saya mulai saja dengan apa yang pertama-tama dulu diungkapkan pada waktu rumusan pertama, yaitu Rerum Novarum namanya, ya. Ada dalam ringkasan. Tahun 1891. Ya. Ringkasan saya tadi, yang kemarin yang saya sudah kirimkan itu, situasi apa yang dialami, dan kemudian apa yang dikatakan oleh gereja. Tidak semua baru sama sekali. Tapi rumusannya baru. Dasarnya apa? Sejauh juga sudah saya sampaikan, kitab suci. Kalau kita sebagai orang Katolik, orang Kristen, orang Kristiani, kita berdoa satu doa yang selalu kita ulang, yang menyatukan kita, yaitu Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Di situ, ketika kita menyapa Allah sebagai Bapa, itu sebuah ungkapan yang sebetulnya waktu diucapkan pertama kali sangat revolusioner. Artinya mengubah apa? Mengubah pandangan kita tentang Allah. Selama itu, Allah itu lebih dikenal sebagai yang mendatangi umat Ma di atas gunung, datang dengan gelegar halilintar, seperti Musa datang dengan ketakutan, dan lalu Allah itu memberi perintah, 10 perintah Allah. Suasananya takut. Suasananya adalah bahwa saya harus mengikuti perintah Allah atau saya dihukum. Itu cerita perjanjian lama. Ketika Yesus datang, dia membuat sesuatu yang sangat mengubah. Dan itu adalah apa? Allah sebagai Bapa. Itu diulang-ulangi juga oleh rasul-rasul pertama. Itu sebetulnya yang disebarkan. Bapa kami, Bapa. Allah itu Bapa. Bukan yang menakutkan, bukan yang harus datang dengan gelegar halilintar. Tetapi dia adalah Bapa. Hubungannya dengan kita
sebagai anak-anaknya. Maka percaya kepada Allah harus mengalami perubahan. Macam-macam bahasanya. Dikatakan sendiri oleh Yesus, kau bukan lagi hamba, melainkan sahabat. Itu perubahan. Kau bukan lagi budak, melainkan anak. Nah, ketika Allah dipanggil sebagai Bapa, maka ada perubahan yang mengikuti, yaitu sesama kita menjadi saudara. Saya katakan juga sudah dalam pengantar. Ya, orang-orang pertama yang menyapa Allah sebagai Bapa, hidup bersama sebagai saudara. Dan kehidupan bersama itu diungkapkan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah dengan berkomunitas, koinonia. Lalu dalam beribadat, yaitu liturgia. Lalu dalam doa bersama. Lalu di dalam yang menarik adalah memperhatikan orang-orang yang ikut anggota itu masih dalam keadaan kurang. Tidak ada hal yang mereka miliki sebagai milik pribadi, melainkan milik mereka menjadi milik bersama. Dan itu diajarkan turun-temurun melalui apa yang disebut kerigma. Itu 4 pilar gereja. Tentu bukan barang baru bagi Anda. Tetapi ini saya ulangi untuk masuk ke tema kita. Itulah sebetulnya dasar ajaran sosial gereja yang pada tahun 1891 dirumuskan dengan situasi yang sangat lain. Yaitu setelah zaman industri datang. Lalu ada cara hidup berekonomi yang baru. Kalau sejak zaman awal sudah ada orang-orang yang kekurangan, zaman itu makin banyak. Maka yang dikatakan oleh ajaran gereja yang pertama adalah martabat manusia, human dignity. Martabatnya luhur. Dia diciptakan oleh Allah sebagai secitra dengannya. Dalam perjanjian baru, dia menjadi saudara sebapa dengan kita. Dan waktu itu ketika ketegangan memuncak latar belakangnya Eropa, antara buruh dan majikan, maka gereja mengatakan harus ada solidaritas. Maka human dignity, solidaritas. Dan yang pertama pada awal adalah yang disebut subsidiaritas. Itu sebetulnya bentuknya adalah pembagian kekuasaan. Kalau tahap tingkat yang lebih atas melihat bahwa tingkat di bawahnya sudah bisa menjalankan kegiatan, tidak usah campur tangan. Itu 3 hal yang sangat revolusioner, minimal dipandang dari waktu itu. Nah, itu yang 3 pertama. Ya. Latar belakangnya adalah seperti di sana disebut industri, revolusi industri. Maka saya urutkan saja dalam sebagai sebuah teori menjadi martabat manusia sebagai yang pertama. Itu sebuah milik manusia yang tidak seperti milik barang. Dia siapapun juga, entah punya entah tidak, dia mempunyai kehidupan yang bermartabat karena itu secitra dengan Allah. Dan karena itu dikembangkanlah kehidupan bersama karena dia makhluk sosial. Kata sosial itu dari kata socius, artinya sahabat. Manusia itu adalah makhluk sosial. Itu nanti ya diulang-ulangi di zaman-zaman yang berlainan dengan bahasa yang mungkin lain. Manusia itu juga yang nomor 3 diajarkan mempunyai yang disebut hak dan kewajiban. Dia punya hak untuk hidup, tapi dia juga punya hak untuk mengembangkan hidup bersama. Lalu yang selalu keluar sejak semula, kalau dirumuskan sekarang adalah memberi perhatian kepada orang-orang miskin. Istilahnya macam-macam, yaitu preferential option for the poor, dalam istilah Inggris, lebih kaya. Ya, dan mereka yang kekurangan. Yang keempat, yang kelima adalah menghargai apa yang disebut ambil peran
ikut berperan, participation, sebuah komunitas hidup. Semua diberi peran dan semua memiliki peran, dan peran itu diperhatikan sehingga dia bergerak bersama. Lalu manusia itu juga ini dalam laboran Exersen misalnya, dia itu adalah orang-orang yang bekerja. Dia menjadi manusia dan bermartabat itu kalau mereka memiliki kerja. Karena melalui kerja itu dia menunjukkan diri sebagai manusia. Martabat kerja dan pekerjaan itu adalah ciri khas manusia. Ya. Semut memang bekerja keras, dan manusia bekerja karena dia mengungkapkan dirinya sebagai orang manusia. Lalu merawat lingkungan. Dulu sudah disebut lama, tetapi akhir-akhir ini nanti akan kelihatan jelas pada Laudato Si, merawat lingkungan. Solidaritas, itu yang nomor 7. Ya. Jadi bagaimanapun juga manusia itu kecuali berkomunikasi satu sama lain, juga berinteraksi, dan kecuali berinteraksi, dia juga berhubungan erat satu sama lain. Ini nanti pada suatu zaman tertentu, menjadi nama kelompok di Polandia, yang oleh Paus Yohanes Paulus menjadi kekuatan yang kemudian dikatakan bisa membuat Uni Soviet menjadi tidak lagi monolitik, ya, karena ada solidaritas, gerakan solidaritas di Polandia. Lalu ada diungkapkan sekali lagi, pemerintah itu adalah merupakan identitas yang bebas. Ya. Gereja mempunyai hubungan dengan pemerintah. Ada 3 cara ya berhubungan dengan pemerintah itu. Agama dan pemerintah itu bisa identifikasi. Agama dan pemerintah itu sedapat mungkin sama. Undang-undangnya pemerintah adalah undang-undangnya gereja, dan sebaliknya. Identifikasi. Kalau agama bilang haram, pemerintah juga bilang haram. Kalau agama bilang jangan makan babi, pemerintah juga harus bilang itu. Ya. Itu identifikasi. Yang kedua adalah separasi. Separasi, pemisahan antara negara dan gereja dan agama. Tetapi orang Katolik sebetulnya tidak separasi. Teman-teman Protestan misalnya itu separation. Ya, kalau teman-teman Muslim, habis Katolik juga ada identifikasi. Undang-undang negara jadi undang-undang agama. Yang ketiga, kita ini diajarkan menurut ajaran gereja adalah distinction, pembedaan. Kita identitas masing-masing yang mandiri, tetapi bekerja sama. Pemerintah lebih dalam mengusahakan infrastruktur, dan agama lebih kerohaniannya, hatinya, semangatnya. Lalu mengajukan perdamaian, itu yang selalu diulang-ulangi. Promotion of peace, kata orang, istilah yang ada di dalam literatur. Anda bisa melihat literatur ini kaya sekali, ya, kaya sekali. Sehingga lalu keadilan ekonomi yang adil. Dan itulah 10 yang saya lihat terulang terus-menerus. Perayaan 100 ke 100 tahun, ya, perayaan besar. Tapi juga gereja Katolik ditertawakan oleh gereja lain. Misalnya saja, gereja Katolik bilang bahwa banyak hal dibuat ala ajaran sosial gereja gitu. Tapi beberapa teolog yang bukan Katolik bilang, itu omong kosongnya gereja Katolik aja. Dia mengklaim barang yang terjadi, diklaim bahwa itu darinya. Ya sudah, itu. Tapi waktu itu dianggap selesai. Ya, ini sudah saya kirimkan slide-nya. Saya mau masuk ke satu tahap setelah itu. Tepat setelah 100 tahun ajaran sosial gereja ini berulang tahun, Gereja Katolik mengeluarkan sebuah ensiklik yang namanya Evangelium Vitae. Ini baru dan saya anggap sebagai tonggak yang sangat
menentukan. Semua yang terjadi selama 100 tahun itu dapat dikatakan bahwa karena gereja menghargai kehidupan. Tetapi pada waktu sekitar tahun 90-an, ya, 90-an sangat nampak sekali bahwa ada sesuatu yang terancam, yaitu kehidupan manusia ini. Mulai dengan kasus aborsi. Ya, debatnya tidak selesai sampai hari ini. Bahkan nanti tema itu bisa menjadi jargon-jargon untuk pemilihan pimpinan negara. Kenapa? Mulailah ada kejadian orang tidak menghargai kehidupan. Anak-anak yang belum lahir itu dihentikan kehidupannya. Cukup lama dunia menentang itu tanpa dirumuskan. Tetapi kemudian mulailah satu gejala yang diamati. Membunuh janin itu dianggap biasa dengan perhitungan macam-macam. Entah itu kelebihan penduduk, entah itu kesehatan, dan sebagainya. Dan gereja menjerit di sini. Dia dalam Evangelium Vitae, artinya Injil kehidupan, dia mengutip kisah Kain dan Abel. Si Kain yang membunuh Abel adiknya. Dan di situ begitu Yahweh Allah menanyakan, Kain, di mana adikmu? Aku tidak tahu apakah aku jadi pengurusnya. Nah, itulah ya, pembunuhan dalam kitab suci itu bahan renungan Evangelium Vitae. Ada naskah dalam bahasa Inggris dengan mudah dicari, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lama. Ini muncul ketika saya ada di situ itu. Ya. Evangelium Vitae. Geger. Kenapa? Karena negara selama itu banyak dan hampir semua melawan pengguguran. Dalam dunia kedokteran diterangkan sebagai pengguguran itu bisa dibagi menjadi 3. Ya. Abortus provocatus naturalis, yaitu yang karena natural, alam, atau abortus provocatus geropatis, yaitu kalau misalnya janin berada di luar uterus, lalu harus dihentikan kehidupannya, maka dipilih menghentikan bayi yang mengancam itu, atau kemudian yang lain disebut abortus provocatus criminalis, itu kriminal. Namun pada tahun-tahun itu ada usaha dengan kampanye yang dikatakan juga ilmiah, mengatakan bahwa bayi bisa dihentikan kehidupannya. Dan hanya itu, didukung oleh riset ilmiah. Bahkan diusahakan agar apa yang dulu ditolak karena kejahatan dimasukkan dalam undang-undang. Yang kelima, alat negara dalam bidang medis dipakai untuk melaksanakan itu. Dan orang yang melaksanakan itu tidak dianggap salah. Itulah Evangelium Vitae. Ini yang saya mau ajak Anda untuk membicarakan hal ini setelah 100 tahun yang lewat, tapi nilainya masih. Nah, setelah Evangelium Vitae ini, ada ajaran sosial gereja yang namanya Laudato Si, yang menganggap rumah dunia ini adalah rumah kita bersama. Ini adalah ajaran sosial gereja pertama yang dalam hal ini menghargai kehidupan, tetapi kutipannya bukan hanya dari ajaran Katolik, bahkan kutipannya juga dari kutipan dunia Islam. Rumah bersama ini sedang mengalami kerusakan hebat. Ibu bumi disebut sedang menjerit. Bentuk yang paling nampak yang selalu dibutuhkan adalah bahwa dunia ini tercemar. Dulu pada tahun itu belum diakui bahwa dunia runtuh ini karena karbon dioksida, CO2. Tapi sekarang sudah diketahui, sudah orang setuju bahwa memang iya kita rusak karena itu. Bentuk yang paling sederhana adalah pemanasan bumi, es di kutub mencair, lalu airnya mengalir ke Pasifik dan Atlantik, dan pulau-pulau tenggelam. Itu bentuk yang paling sederhana. Maka itu, lalu yang terakhir kemudian namanya Fratelli Tutti,
Sekali lagi, solidaritas dirumuskan secara baru. Kecuali mengulangi bahwa gereja menghargai kehidupan, ditolak perang, eksplisit. Itulah sampai Fratelli Tutti. Sekian uraian tentang bagaimana sejarah, nilai-nilai apa yang diungkap, dianggap penting, hakikat martabat manusia, kesejahteraan bersama, solidaritas, perhatian pada orang-orang miskin, perawatan lingkungan, penghargaan pada orang-orang di level bawah dengan percaya bahwa mereka bisa diberi subsidiaritas, partisipasi, bahwa semua orang hendaknya ambil bagian, hak dan kewajiban, punya hak dan keadilan ekonomi yang akhir-akhir ini tidak dalam tubuh ajaran sosial gereja, tapi dalam surat-surat Paus diungkapkan dan jadi bahan diskusi internasional tentang ekonomi Fransisco, lalu juga yang nomor 10, perdamaian. Sekian Ibu-ibu dan Bapak-bapak uraian saya. Bagaimana? Mungkin saya usulkan kalau ada tanya jawab, lalu kalau perlu nanti saya, kalau masih bisa ada waktu, saya ingin waktu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini diungkapkan, dan kemudian kita simpulkan. Sekian Bu Lucy, ungkapan saya. Kalau ada tanya jawab, tentu sangat membantu saya juga. Baik Romo, terima kasih untuk penjelasannya barusan. Romo, sebelumnya saya lupa bilang kepada Romo. Romo sudah berikan presentasi kepada tim WKICU. Kalau Romo ingin presentasinya di-share-kan, Romo kasih tahu kepada kita pada saat Romo mau mengajar ya, Mo. Oh ya, ya. Hari ini presentasi yang Romo kasih tidak ditampilkan di share screen karena kita belum mendapat instruksi dari Romo. Jadi kalau Romo mau ditayangkan, silakan Romo informasikan kepada kita, nanti langsung ditayangkan yang sudah Romo kasih. Baik. Oke. Mau sebelum masuk kepada sesi tanya jawab, minta waktu sebentar untuk pengumuman dari tim WKICU ya, Mo. Bagi teman-teman, sedikit pengumuman sambil teman-teman mencerna pengajaran dari Romo barusan. Setelah itu kita akan tanya jawab. Oke, pengumuman yang pertama, bagi teman-teman yang ingin memberi berkat, memberi sumbangan kasih untuk mensupport kelas-kelas online yang ada di WKICU, Anda bisa kirimkan cek payable to WKICU ke Marcella Raharjo dengan alamat yang ada di layar, atau juga Anda bisa di Zelle transfer secara elektronik dialamatkan ke bendahara@wkicu.org, diberi catatan IYB. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah memberikan taburan persembahan buat WKICU. Pengumuman berikutnya adalah kita akan kembali bertemu dalam latihan doa Ignatian Spiritual Exercise yang dibimbing oleh Romo Andalas pada tanggal 25 Maret jam 8. Kita akan masuk ke sesi keempat dan tema yang akan dibawakan adalah menghadapi penolakan bersama Yesus. Inspirasinya diambil dari Yohanes 10 ayat 22 sampai 42. Kalau ada yang ingin membaca dulu, silakan. Kemudian untuk iman yang berpikir, kita akan lanjutkan dengan sesi 2 minggu depan, sama hari Minggu jam 6, tanggal 27 Maret. Dan di sesi 2 ini Romo Ismartono akan memberikan topik yang berjudul Ajaran Sosial Gereja di Antara Kapitalisme dan Sosialisme. Terima kasih Tia, udah habis ya. Oke, thank you Tia. Teman-teman, sekarang seperti kata Romo tadi, kita masuk ke sesi tanya jawab.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Romo tadi, silakan langsung unmute aja. Silakan teman-teman. Mungkin Pak Baik, Sosiro ada yang saya Agam, silakan. terima kasih Romo atas penjelasannya. Dari penjelasan Romo tadi tentang ajaran sosialisme gereja itu ya, sosialis gereja itu mengatur hak-hak manusia antar manusia. Maksudnya sangat amat mengatur kesetaraan, mengatur hak, juga ada kewajiban, juga ada ada penghindaran daripada pengeksploitasian manusia terhadap manusia gitu. Yang jadi pertanyaan saya, mengapa sih itu sulit sekali dipahami bersama, dalam artian bukan hanya orang Katolik melihat dari ajaran sosial gereja itu, tetapi saya rasa ini manusia dari manapun, kita tidak melihat agama atau apa gitu, kita melihat bahwa ajaran ini yang sangat amat manusia untuk membantu kebaikan dan kesejahteraan hidup ya. Mengapa kok ajaran sosial gereja itu sepertinya tidak bisa masuk ke menjadi satu aturan yang diterima oleh semua negara, Romo, dalam artian sebuah sistem pemerintahan gitu loh. Apa Romo kira-kira yang, karena kalau saya melihat ajaran gereja ini sesungguhnya kan ya, kalau pemerintah bisa mengadopsi atau sebuah negara bisa mengadopsi ajaran itu sangat amat bagus. Saya pernah mendengar bahwa itu di Indonesia ya, bahwa ada orang mengatakan bahwa kita harus menjadikan Indonesia itu negara syariah. Begitu kalau kita bilang ya, dalam istilahnya ada mereka bilang katakan begitu. Bank pun harus syariah. Saya bertanya gitu, mereka teorinya sepertinya hampir sama tentang tidak ada eksploitasi antar manusia segala macam, tetapi apakah wajah agama itu menjadi penghalang untuk bisa ajaran yang entah namanya syariah atau entar ajaran sosial gereja itu untuk bisa diterima, Romo, secara ini? Dan kalaupun memang itu menjadi halangan, bagaimana pihak gereja menjadikan wajah itu hilang sehingga ajarannya tetap bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan gitu. Terima kasih, Romo. Ya, pertanyaan yang bagus, tapi juga sulit menjawab. Saya mau mencoba sedapat mungkin ya. Sejauh saya alami, ya, ajaran sosial gereja ini merupakan bagian dari ajaran gereja Katolik, ya, dan itu adalah kita percaya sebagai ajaran Yesus. Dan ajaran Yesus sendiri kan juga baik, tuh ya, tetapi kan ditolak, gitu. Bahkan ajaran moralnya, ya, yang ada di Injil itu Yesus mengatakan begini, anak-anak kegelapan lebih cerdik daripada anak terang, gitu ya. Maka katakanlah bahwa ajaran sosial ini dianggap tidak mudah, tidak diterima karena memang bagian dari perjuangan hidup itu sendiri. Ajaran-ajaran yang baik itu tidak selalu diterima oleh dunia ini. Kedua, apakah karena terlalu dikapsul dalam agama? Mungkin juga, ya. Karena di luar ini ajaran hidup yang untuk kebaikan itu tidak hanya dimiliki oleh gereja sendiri. Bahkan Vatikan Kedua, kalau itu kita sebut sebagai tonggak, sangat menghargai ajaran-ajaran yang dirumuskan oleh tradisi-tradisi agama dan kepercayaan yang lain lebih daripada dulu-dulu.
Ya, misalnya saja yang masih berjuang sampai sekarang dari Dekret Vatikan dari Vatikan kedua itu tentang hubungan dengan agama-agama yang lain masih mengatakan bahwa hanya ajaran Gereja Katolik saja. Oh, di luar Gereja Katolik banyak juga hal yang baik, gitu ya. Dan ketiga, sejauh saya alami, ini mata saya yang memandang ya. Banyak mata lain yang tidak memandang begitu. Bahkan ada seorang namanya Harvey Cox mengatakan, ini setelah 100 tahun sudah supaya tidak ada ajaran gereja lagi. Gitu ya. Dunia bisa hidup tanpa ajaran sosial gereja. Namun, di lain pihak orang mengatakan ini sesuatu bentuk yang responsif terhadap situasi. Satu pakem yang bisa kita jadikan bahan pembicaraan bersama. Ya, maka dari itu jawabannya kalau dihadap kenapa memang itu nasibnya sebuah ajaran adalah jadi bahan pro dan kontra. Termasuk Yesus sendiri loh ya, dia akan mengatakan dikatakan bahwa ini akan menentukan, gitu, akan menentukan siapa yang ikut dia atau tidak, seperti pedang yang merobek, gitu ya. Maka dari itu dengan fakta seperti ini, saya berpikir begini, tidak mulai dari ajaran. Saya kira itu juga yang dimaksudkan oleh Romo Henry ya untuk menunjuk saya untuk membicarakan ini dengan Anda, tapi mulai dengan komunitas. Nah, kalau komunitas itu sudah ada, entah alasannya apa, kalau yang di tempat saya nanti saya cerita, alasannya bahwa seperti saya sudah katakan, saya berada dalam sebuah komunitas yang namanya Sahabat Insan, beri perhatian pada migran dan perdagangan manusia itu komunitasnya ada dulu. Itu komunitas Rosario, komunitas piknik, komunitas ziarah. Satu saat kami bersama-sama, mengapa kita tidak mencoba melaksanakan anjuran Paus, bentuknya begitu. Ya. Ini juga kiranya yang membuat kalau menyinggung pertanyaan yang sudah tertulis sebetulnya, yang menyangkut misalnya ya, ada pertanyaan, apakah peran Vatikan dalam PBB? Ya, di sana Vatikan itu namanya Holy See, tahta suci. Ya, dia tidak bisa menjadi member karena untuk member itu harus sebuah negara dan negara itu salah satu syaratnya punya rakyat, ya, punya wilayah, punya hukum, punya rakyat. Tapi Vatikan tidak punya rakyat, maka dia jadi observer non-member. Dan Paus juga mengatakan itu, ya betul. Itu kita begitu saja karena memang tidak mau mendesak-desakkan gitu ya. Untuk itu jadi prinsip yang diterima dan karena ini terbatas juga. Di satu pihak inspirasi dari Allah, di lain pihak adalah respon terhadap kebutuhan setempat. Ya. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang lainnya. Romo, kalau observer non-member berarti nggak punya power apa-apa ya, Romo? Hanya sebatas memberi saran, memberi pendapat, begitu, Romo? Ya, tetapi juga memberikan saran. Jadi begini ya, tentang soal saran ini ya, Ibu Lucy punya anak laki-laki ya, misalnya ya, nanti. Lalu bilang, nak, kamu keluar. Anak itu diam saja. Lalu ibu kuat, anak itu dilempar keluar dari kamar gitu ya. Anak itu mungkin sampai di luar, tapi keluarnya karena kekuatan ibu ya untuk meletakkan tubuhnya di luar kamar. Tetapi itu bentuk lain, Bu. Saran itu begini, nak, keluar ya gitu. Tanpa ibu mengeluarkan tenaga pun anak itu keluar. Itu bobotnya lebih mana yang lebih berbobot ya. Nah, inilah, tapi untuk mengatakan
untuk keluar itu sebagai kesadaran yang menentukan orang bertindak, itu lebih lama waktunya. Harus omong lagi. Ya. Nah, yang bentuk ekstrim dari melempar orang keluar itu yang disebut kekerasan. Ya. Bentuk konsultasi, omongan, reasoning, dan sebagainya, itulah yang disebut saran. Memang ada perwakilan di sana, tapi perwakilan yang di PBW itu dalam bagian Dewan Kerjasama Kebudayaan. Ya, jadi bukan dalam bentuk politik. Ya, ini sekarang yang sedang kita alami dengan dengan Rusia melawan Ukraina ini ya. Paus kan berdoa, ya, dan dalam doanya dia tidak menyentuh kata Rusia maupun Ukraina. Dan kalau Anda perhatikan doa Paus kemarin, itu adalah prinsip yang sama yang dikatakan dalam Evangelium Vitae. Doanya begini, Tuhan, supaya hentikanlah ini semua, hentikanlah kami supaya tidak seperti Kain yang mengambil batu-batu dari ladang dan melempar membunuh saudaranya Habil. Tetapi nanti kalau selesai, lindungilah juga Kain, karena dalam kitab suci Kain juga diberi tanda supaya dia tidak dihancurkan oleh orang lain. Ada satu nilai di bawahnya. Ya, ini satu bentuk, karena dia menjadi non-member karena bukan negara, masyarakat, tapi observant bersama yang lain. Ada beberapa lain. Sejauh saya ingat Palestina juga. Kalau tidak ada pertanyaan langsung sekarang, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah dikirim ya. Quadrissimo anno, nomor 1. Upah buruh yang adil. Apakah pedoman landasan standar yang diberikan gereja tentang keadilan ini? Rumusannya di sana adalah begini. Gaji itu ada 2 cara untuk memberikan. Yang satu, atas dasar gagasan bahwa pekerjaan buruh ditentukan oleh sebuah nilai dan nilai itu diberikan kepadanya sebagai upah. Ya, ada negosiasi. Mau bekerja hari ini akan saya beri upah antara tuan dan buruh. Tapi juga bentuk yang lain adalah kamu bekerja sini, gajinya sekian, mau atau tidak mau. Kalau mau ambil, kalau nggak mau sudah. Take it or leave it. Ya toh? Nah, Gereja Katolik mengatakan begini, upah buruh itu hendaknya bisa cukup untuk menghidupi keluarganya sehingga dia hidup pantas. Tidak, umumnya tidak jelas sekali ya, tapi yang menjadi pedoman adalah keluarga. Ya, keluarganya hidup gitu. Wah, ini lalu tentang bagaimana itu terjadi macam-macam. Di Indonesia ada UMR ya. UMR ya dan sebagainya, tapi ya ini masih jadi perjuangan terus-menerus. Tapi kalau kita melihat sejauh dilihat dari ajaran sosial gereja, perjuangannya pada Quadrissimo anno. Yang kedua, secara keseluruhan apakah dampak dari ajaran sosial gereja dan surat-surat Paus ini kepada masalah-masalah yang dihadapi? Diberikan contoh. Banyak contoh ya. Saya mau sebut saja yang tertancap di pikiran saya. Pada waktu ajaran sosial gereja ini dilanjutkan, sampai negeri kolonial Indonesia, waktu itu masih di bawah jajahan Belanda, apa yang terjadi? Ada orang Belanda Katolik, atau sayap Katolik di Belanda, karena sayap mereka itu Protestan sebenarnya, itu bersama-sama datang ke Indonesia, sama-sama ya mencari bahan di Indonesia, tapi di Yogyakarta dicoba oleh seorang yang membuat pabrik cerutu. Pabrik cerutu itu namanya Tarumartani. Dia melaksanakan hampir persis ajaran sosial gereja itu tentang memberi gaji. Ya. Lalu juga kalau melihat di daerah di Gunjaran, Yogyakarta Selatan sekarang, di sana ada gereja Jawa, gereja Katolik yang warnanya itu Hindu. Gambar Yesus, namanya Ganjuran. Di situ ada pabrik tebu. Tuan Schmeitzer itu juga mengusahakan agar buruh-buruh digaji dengan cara yang ditunjukkan oleh ensikliknya Paus. Ya, itu. Tapi kata orang, ya,
tapi saya tidak mempunyai data pendidikan yang rapi, ya. Bentuk yang membuat ajaran sosial gereja dianggap berperan adalah begini. Dulu ketegangan antara buruh dan majikan itu, idenya adalah bahwa majikan itu memeras buruh. Dan buruh itu diperas. Kenapa? Terutama karena majikan mempunyai alat produksi dan buruh tidak punya. Maka hendaknya buruh bersatu untuk merebut alat produksi itu. Ya, itu pikiran yang ada pada waktu ajaran sosial gereja muncul. Tapi apa yang terjadi dalam sejarah? Yang dalam sejarah adalah kapital itu akhirnya mengadopsi, mendengarkan teriakan-teriakan buruh. Bentuk yang paling nampak adalah bahwa buruh dimungkinkan untuk menjadi pemegang saham. Ya, ini sejarah. Lalu ada lagi yang mengatakan bahwa CSR, Catholic Corporate Social Service, itu ide dasarnya adalah solidaritas. Ide dasarnya adalah karena solider terhadap orang-orang yang kurang beruntung dalam hidup. Tapi nampaknya gereja Katolik dan ahli-ahlinya tidak mau mengklaim begitu. Bahayanya karena sekali mengklaim, lalu malah rusak itu. Karena banyak kebijaksanaan di dunia ini yang juga baik, ya, yang mungkin untuk satu situasi lokal jauh lebih baik. Maka betapa pentingnya komunitas. Komunitas ini bukan soal hanya mengadopsi ajaran sosial gereja, tapi mempelajari ajaran sosial gereja. Kalau di zaman itu, di tempat itu, ajaran sosial gereja dirumuskan seperti itu, maka bagaimana di tempat ini ajaran sosial sekarang menghadapi apa? Dengan nilai yang sama, kita usahakan bagaimana itu terwujud. Ya. Misalnya BKICU ini ya, sebagai komunitas seperti komunitas pertama, lalu itu menyerap apa saja yang bisa diperhatikan. Dan mungkin sudah juga tanpa mengatakan ini saya ambil dari ajaran sosial gereja. Karena ajaran sosial gereja itu mengendap dalam suara hati kita. Ya, lalu mana lagi pertanyaan? Apalagi pertanyaan berikut tentang bagaimana tanggapan pemimpin dunia terhadap ajaran-ajaran ini sementara para pemimpin ini belum tentu berketuhanan. Ya, saya mau mengambil contoh ajaran sosial gereja yang mutakhir, yaitu Laudato Si. Ada orang yang merunut bahwa Laudato Si itu yaitu kesadaran bahwa dunia ini rumah bersama runtuh. Itu memang dipengaruhi antara lain oleh filmnya Al Gore ya, The Inconvenient Truth itu ya, mencairnya kutub dan banjirnya Pasifik, sehingga ada pulau Kiribati yang hampir tenggelam. Ya, dibutuhkan satu tindakan bersama. Nah, sejauh saya ikuti, itu sudah menjadi bahan biasa orang-orang membicarakan tentang runtuhnya bumi bersama-sama. Dibuat perjanjian, dibuat pembicaraan, dibuat perjanjian seperti Paris dan sebagainya, menentukan karbon dioksida sekian paling tinggi, bergumul. Tapi ada juga yang ya tidak mengakui. Tapi lama-lama kalau misalnya soal kecilnya ya, apakah betul pemanasan bumi ini hanya karena karbon dioksid gitu ya? Dulu tidak semua setuju loh, tapi kemudian ilmu pengetahuan pun tanpa harus mengatakan sombong, itu yang orang tidak senang. Kalau orang Katolik mempunyai satu ajaran yang baik, lalu dia bilang, ini Katolik loh, gitu ya. Tapi cari dulu, di sana ada pencaharian yang sama nggak? Bahwa memang keprihatinan bersama adalah bumi yang runtuh ini. Maka jawabannya ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi ada gerakan-gerakan yang entah karena hanya ajaran sosial atau karena research ilmu-ilmu modern sampai pada kesimpulan yang sama. Ya. Maka yang berketuhanan maupun tidak, itu tidak masalah. Tapi apakah subjeknya menjadi keprihatinan bersama?
Octodecima Adveniens, Gaudium et Spes. Penjagaan perlombaan senjata. Siapa yang menjaga? Dan bagaimana agar terhindar dari bias kepentingan pribadi si negara pengawas? Kalau disebut dalam Gaudium et Spes, dia mengandaikan sebuah lembaga internasional. Tapi dia juga tidak menyebut kata PBB secara eksplisit, ya. Tapi dibicarakan antar negara. Itulah yang diharap menjadi pengawas. Ya. Tapi belum selesai juga kan masalahnya sampai saat ini tentang persoalan ini yang terakhir Ukraina dan Soviet ini dan Rusia ini, sorry. Ya ini kita mencari siapa. Lalu ada Dewan Keamanan, ya dan sebagainya. Itu yang diharap. Octodecima Adveniens, bagaimana cara gereja untuk memberikan pengetahuan kepada umatnya tentang ajaran ini, baik yang baru maupun yang lama, dan caranya menerapkan dalam hidup. Dia tulis, selama ini saya melihat bahwa tidak banyak orang yang tahu mengenai ini. Bahkan dari ensiklik atau surat apostolik yang baru-baru ini saja, belum tentu semua umat mendengarkan bahkan mengerti isinya. Ya. Saya mau ceritakan dulu bagaimana cara gereja memberikan pengetahuan. Ajaran sosial ini menjadi kuliah wajib untuk calon-calon imam Katolik. Ya. Ini SKS 4 ya, kalau tidak lulus tidak boleh jadi romo gitu ya. Meskipun mungkin liturginya bagus nilainya, tapi kalau ini tidak ya. Lalu dalam pendidikan imam ada kehidupan bersama dengan orang-orang yang tersingkir itu, macam-macam caranya. Ya. Mungkin bisa lihat beberapa pengalaman di Amerika sendiri. Yang kedua, ini dijadikan pedoman kalau uskup-uskup menulis surat-surat gembala. Ya, jadi non-violence tentang ya semuanya itu. Lalu ya diedarkan terus. Justru kesadaran akan belumnya banyak orang yang tahu membuat komunitas-komunitas bekerja keras. Saya melihat sebentar tentang Laudato Si ini, itu gerakannya bukan main. Kalau Anda meletakkan ini dalam Google, Laudato Si gitu ya, itu banyak sekali di paroki-paroki sekarang. Ya. Apa peran Vatikan dalam PBB? Yaitu non-member dan observant, tapi berada dalam Dewan Kerjasama Kebudayaan, ya, dan Dewan Eropa. Itu ada uskupnya yang di situ. Dan di mana ada penindasan, di situ agama masuk dan diterima sebagai pemberi harapan. Tapi ketika negara sudah maju, maka agama ditinggalkan. Itu bagaimana? Apakah dianggap sebagai jelek? Sejauh saya tahu, itu menjadi cita-cita malah. Ya. Seperti sekarang, saya cerita lagi tentang, saya tahu, karena sahabat insan ini memberi perhatian pada buruh migran yang terlantar dan korban perdagangan manusia. Cita-cita kami, satu saat kantor ini harus tutup. Kapan? Kalau pemerintah sendiri lewat alatnya sudah bisa menangani buruh migran dan perdagangan manusia. Seandainya kami masih ada itu untuk berkomunikasi, saling bekerja sama, dan menunjukkan diri sebagai simbol. Kita tidak akan bisa menyelesaikan ya tentang perdagangan manusia. Ya, zaman dulu kan si Yusuf itu juga didagangkan oleh kakaknya kan. Kakaknya masih ada gitu. Itu sebenarnya kita dipanggil, momentum ini menjadi kesempatan kita untuk lebih dekat dengan Allah sendiri. Simbolik itu, sakramen itu artinya itu ya. Kita ada di situ, senasib dengan Allah yang telah menjadi manusia. Pada satu saat akan selesai pekerjaan sosial kita, seperti kapan? Ketika pemerintah bisa melaksanakan. Laporan ekstersen. Bagaimana keadaan orang-orang Katolik yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan mayoritas Hindu, di mana hidup sosial mereka dibagi menjadi kasta. Ini perjuangan. Juga kalau kita mengambil Hindu ini adalah dekat dengan India, ya, itu memang masalah
kaum Dalit itu ya misalnya, itu belum selesai. Dan ketika Mother Teresa membuat kegiatan sosial untuk merawat orang-orang yang sakratul maut itu, mendapat simpati dunia, mendapat banyak dana, lalu apa yang terjadi? Apakah orang bersyukur gitu? Ya, ada orang yang bersyukur, tapi juga ada yang Hidutva itu malah sekarang membuat barang yang persis seperti Mother Teresa untuk menolong orang-orang miskin. Mungkin kita tetap harus mengungkapkan diri kita, tidak untuk mencari popularitas diri kita sendiri. Akhirnya kita bilang, ya pokoknya orang miskin ditolong entah oleh siapapun dengan motivasi apapun. Tapi kita akan dengan motivasi iman kita. Ya. Maka dari itu di Indonesia ini, pekerjaan-pekerjaan sosial ini sekarang, kalau mulai sedapat mungkin antar agama. Ya, seperti tempat kami ini, partner-partner kami bukan Katolik. Bahkan mereka mempunyai alat yang lebih bagus. Misalnya migrant care itu lebih besar, ya, dan sebagainya. Karena memang mayoritas yang kena kasus perdagangan manusia itu teman-teman Muslim. Nah, kita bekerja sama dengan mereka. Kerjasamanya apa? Berkomunikasi supaya tahu apa yang mereka butuhkan. Ini melihat beberapa hal penting yang terdapat dalam ajaran sosial gereja, semua mengatur tentang keadilan pekerja dan eksploitasi manusia atas manusia. Bagaimana sikap gereja atau Vatikan jika keberadaan gereja dianggap sebagai pengganggu stabilitas politik dan kebijakan negara dunia. Sejauh saya pelajari ya, persoalan keberadaan gereja sebagai pengganggu stabilitas itu terjadi. Ya. Bahkan sejak zaman penjajahan pun gereja Katolik di Indonesia ini kan sudah dianggap pengganggu pemerintah kolonial. Jadi pemerintah kolonial itu kalau lihat babonnya yang ada di Negeri Belanda itu kan Protestan sebetulnya, ya. Protestan. Dan orang Katolik di negeri Belanda pun juga dipinggirkan oleh orang-orang Protestan. Barang itu dibawa ke sini, dibawa ke Indonesia ini. Ya, ini sebagai satu kasus yang kita ambil ya. Kita betul-betul dipinggirkan. Pastor dibatasi ya, dan sebagainya. Banyak ini bisa membaca sejarah gereja. Ya. Lalu tetap kita ada di situ. Tetap ada di situ dengan prinsip kita. Dan kemudian kalau kita melihat, kita harus kerjasama dengan siapa? Banyak orang yang juga dianggap pengganggu dengan alasan yang bernilai ya, seperti keadilan dan sebagainya. Maka dari itu, mengganggu sebagai pengganggu dan tidak pengganggu itu ada dalam kurun waktu. Di rejim yang ini kita dianggap pengganggu, di rejim yang ini kita dianggap membantu. Ya, tetapi persoalannya bukan kita membantu atau mengganggu, tapi nilai apa yang mau kita bawa? Nilai apa yang akan kita bawa? Kalau pas kita dianggap membantu, ya bantu dengan nilai-nilai universal. Kalau kita dianggap mengganggu, ya selama ini di tempat-tempat di mana dianggap mengganggu, kita bahkan sampai memiliki martir-martir. Ya, Amerika Latin dan sebagainya. Filipina pun, ya, secara sulitnya dianggap pengganggu. Nah, jika ajaran sosial gereja jelas mengusung hal penting dalam kehidupan, mengapa gereja tidak mau berperan aktif memperjuangkan hal ini? Ya, seperti Amerika yang saat ini merasa mampu bertindak sebagai polisi dunia dengan gagasan perdamaian dunia, hak asasi dan ideologi budaya mereka. Begini, bentuknya begini. Mengapa Vatikan gitu ya, gereja kita ini tidak mau bertindak seperti sebagai entitas politik gitu ya. Yang politik itu yang juga dalam Injil ada ya. Orang-orang yang berkuasa itu memerintah, sedangkan orang-orang yang mengikuti Yesus itu melayani gitu ya. Apakah gereja tidak mau
apa? Gereja dipinang untuk memilih, kita melayani atau memerintah. Dunia berkembang, atau bentuknya ini benar menarik ya. Kita buka sekolah di dusun-dusun gitu ya. Indonesia aja. Dibuka dulu Kanisius sampai pelosok-pelosok. Lalu kemudian pada waktu itu anak Kanisius Jawa Tengah, bukan Kanisius Jakarta, itu kebanggaan. Tapi setelah itu Inpres datang, ya. Tidak jauh dari sekolah-sekolah Katolik itu didirikan SD Inpres yang tidak membayar, bayangkan ya. Dan kita kehilangan murid ya, hampir mati itu. Dan beberapa memang ditutup. Yang penting kita teruskan jalan itu. Ya. Tidak lagi kuantitas, tapi kualitas yang dikembangkan. Bukan dari persoalan mengangkat keadilan dan kemanusiaan dalam ajaran gereja, tapi keberadaan kaum yang mengimani gereja sendiri telah dihindari dan ditinggalkan karena image agama. Gereja mengajak untuk bertransfigurasi. Apakah gereja secara lembaga juga akan bertransfigurasi? Sejauh saya lihat, kehendak itu ada. Tetapi belum. Namun, ajaran-ajaran Paus yang tidak eksplisit ajaran gereja mengajak ini benar-benar. Misalnya begini ya, Paus kita ini udah bertahun-tahun mengajak para imam untuk meninggalkan klerikalisme. Ya, itu yang saya lihat ya. Itulah bentuk transmigrasi. Gereja sendiri sekarang ini sangat sulit keadaannya, lebih-lebih dengan pelecehan seksual para pejabatnya. Ya. Tapi dari peristiwa itu apa yang terjadi? Gereja terus akan berusaha untuk membuat perubahan itu. Sekarang ini di setiap keuskupan sudah mulai diadakan komite untuk menangani persoalan-persoalan pelecehan seksual para imam dan pekerja gereja yang lain. Dibuka dan sebagainya. Saya percaya kalau soal perempuan, ya gereja sendiri mungkin ini tidak dimasukkan dalam 10 ya, tapi sekarang soal perempuan itu, Vatikan memasukkan banyak perempuan untuk jadi stafnya. Dan perempuan-perempuan ya dihargai lebih daripada dulu. Memang ada yang belum, misalnya perempuan jadi imam. 20 tahun yang lalu masih menjadi tuntutan yang sangat keras, tapi sekarang ini justru perempuan sendiri yang tidak mau. Ternyata tempat itu bukan tempat yang seperti diimajinasikan dulu, bahkan tempat kejahatan pelecehan tadi. Ya, maka gereja itu siapa akhirnya? Bukan hanya paus, bukan hanya uskup, bukan para imam, tapi justru umat. Maka pendek kata, ada pergeseran antara gereja yang adalah pejabat menjadi gereja yang adalah umat. Ini saya coba menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Bagaimana, Bu Lucy? Romo, waktu kita sudah hampir habis, tapi ada satu pertanyaan lagi, boleh Romo? Boleh. Pokoknya waktunya terserah Anda. Oke. Saya lihat di chat ada pertanyaan dari Liliana. Liliana mau tanya sendiri kepada Romo atau saya bacakan? Mungkin kalau tanya sendiri lebih jelas. Gimana Liliana? Oke, Romo saya bacakan ya Romo. Pertanyaan dari Liliana. Bagaimana menurut Romo? Apakah eksistensi organisasi Katolik dalam sosial aspek itu semakin sedikit, Mo? Jadi maksudnya instansi sosial pemerintahan makin naik kelas dalam menanganinya atau sebaliknya, Mo? Mungkin Romo bisa lihat dari statistik kesulitan-kesulitan sosial yang diungkapkan di masyarakat yang terekam dalam gereja-gereja. Ya, begini, kalau di dalam ajarannya gereja sendiri ya ini terlantur dalam Dekrit Kerasulan Awam. Ya, di situ dituliskan tentang peranan awam. Ya,
yang diulangi lagi, ditegaskan dalam Gaudium et Spes nanti. Apa tugas awam adalah ada dalam dunia. Ya, itu pertama. Caranya bagaimana? Dengan mengerjakan profesinya. Ya. Bahkan dikatakan jangan memakai nama Katolik kalau itu sebagai kebersamaan. Dan kalau mau pakai nama Katolik, hendaknya minta izin kalau itu tahap nasional kepada konferensi wali gereja, dan kalau itu tahap keuskupan kepada uskup. Ya. Maka ada geseran bahwa orang Katolik melihat presidennya ini atau wakil presidennya Katolik gitu, lalu wah sudah tenang, wakil presidennya Katolik. Itu justru tidak dianjurkan, ya. Bahwa ada orang Katolik di situ. Tapi di situ dia tidak diukur dengan agamanya, tapi diukur dengan apa yang dia mampu untuk mengembangkan kehidupan yang bernilai di dalam masyarakat. Ya, jadi di Indonesia sendiri anak-anak Katolik itu juga tidak selalu pakai nama baptis gitu ya. Tapi kalau kita lihat, kita bisa melihat orang-orang yang, tapi memang itu cara yang dianjurkan oleh gereja sendiri. Pemuda Katolik gitu. Sekarang ada 10 pemuda Katolik di staf presiden gitu, tidak jadi kebanggaan tuh. Tapi ngapain dia di sana gitu ya, toh? Bisa mengerjakan profesinya dengan baik. Maka studi dan sebagainya menjadi penting. Lebih daripada nama. Fungsi lebih penting daripada status. Apakah menjawab? Saya belum tahu. Coba Ibu yang tanya, ulangi kalau belum terjawab, apa yang belum? Liliana, bagaimana Liliana dengan jawaban Romo? Iya, benar juga Romo. Saya berharap makin banyak pemuda-pemuda Katolik yang bisa membantu pemerintah menangani aspek sosial masyarakat juga. Jangan terlalu tidur. Iya Romo. Terus ada pertanyaan kedua yang saya ajukan di teks. Bagaimana soal strata gaji dalam organisasi Holy See di Indonesia? Saya dengar gajinya suster lebih sedikit dari gaji Romo. Semoga ada perbaikan. Saya sih kurang jelas sistem gajinya, cuman itu yang saya dengar. Terima kasih Romo. Komennya bagaimana tentang hal ini? Begini ya Bu, sejauh saya belum pernah mendengar itu di sebuah kasus umum ya. Tetapi yang terjadi begini, para biarawan ini ya, yang mengucapkan kaul ketaatan, kemiskinan, dan selibat ya, tidak menikah. Itu semua pendapatannya masuk ke dalam biara. Ya. Lalu hidupnya ditanggung oleh biara. Hidup sederhana. Lalu sejauh saya lihat di lingkungan saya, romo-romo ini semua dapat gaji seperti yang diberikan oleh lembaga tempat dia bekerja. Kalau profesor dia ya seperti yang lain. Meskipun uang itu nanti diberikan kepada kongregasi atau ordonya. Selama ini saya belum pernah mendengar suster-suster yang mengeluh tentang perolehannya. Ya. Mungkin, tapi justru yang saya lihat sejak saya masih muda dulu, Gereja Katolik yang mengajarkan gaji adil istilahnya, itu hendaknya menjadi pelopor dalam pelaksanaannya. Tapi income dari mana ya? Paroki itu kan income-nya dari umat, dari kolek gitu ya. Jadi maka dari itu yang kerap kali dipakai ya aturan yang berlangsung dalam negara ini, gaji UMR misalnya, upah minimum regional, lalu kenaikannya sesuai dengan aturan, itu ada aturannya. Semoga, tapi nanti ini pertanyaan ini akan membuat saya bertanya kepada mereka yang
mengurus ya, yang mengurus. Suster-suster ada yang jauh lebih besar gajinya daripada, apalagi suster-suster sekarang ya. Suster-suster sekarang ini banyak yang masuk setelah sekolah loh ya, setelah sarjana. Gitu. Suster Ursulin itu ada yang masuk setelah dokter ilmu air gitu ya. Ya, senang kalau mendengar hal itu, soalnya saya pernah interested mau jadi suster gitu. Terus saya melihat ada ketimpangan-ketimpangan yang saya rasa bikin saya kecil hati gitu, Romo. Dia saya merasa there is unfairness di ranah situ, jadi saya nggak jadi. Ya banyak aspek lain juga sih, Romo. Ya. Ya. Mhm. Banyak Bu alasan-alasan untuk seperti itu. Misalnya sekarang ini yang paling banyak menghalangi panggilan adalah pelecehan seksual. Ya, itu yang menghalangi. Iya, soalnya saya kalau lagi berbincang-bincang sama Romo gitu ya, kadang ada misalnya umat yang mau kasih sekedar oleh-oleh sama Romo atau apa gitu ya. Kadang Romo yang saya kenal tuh suka mengingatkan saya, kamu tolong suster-suster aja. Kalau Romo tuh banyak ketemu umat, tapi kalau suster itu jarang ketemu umat. Jadi kamu coba tanya kebutuhan suster-suster itu apa gitu. Mereka lebih sedikit income-nya katanya. Terus saya penasaran banget gitu, maksudnya ya saya ada riset sendiri lah, Romo. Jadi saya berharap bahwa di dalam gereja sendiri suster-suster diharapkan lebih diperhatikan gitu. Iya, makasih Romo. Terima kasih kembali. Ibu Swan, raise hand. How to please Bu. Mana? Silakan Tante Swan. Tante Swan. Ya, begini Romo. Yang saya dengar kalau ini saya tidak tahu mengenai gaji suster, tapi mengenai Romo-Romo, ya. The Jesuit and the diocese ordo is different, right? Kalau sepertinya sekarang Diocese of Auckland itu Diocese of Auckland itu mengadakan tiap tahun mengadakan sumbangan dari semua paroki. Misalnya paroki saya dikasih jadwal sekian ratus ribu atau bagaimana. Kalau lebih dari situ dikasihkan yang dari targetnya, sisanya dikasihkan ke paroki itu untuk yang lainnya. Dan di diagramnya itu ada untuk pastor-pastor retirement untuk pastor-pastor. Jadi mereka itu rasanya ada jaminannya ya. Lain dengan Jesuit, no? Kalau Jesuit kan tidak begitu ya, Romo. Misalnya aja. Ini yang setahu saya. Let me know kalau itu tidak betul. Kalau diocesan itu kalau keluarganya meninggal, dia bisa terima will. Kalau orang tuanya kasih ini will sebagian untuk kamu. Makanya itu ada beberapa romo-romo sini yang saya tahu bisa punya rumah sebelumnya dia retire. Tapi kalau Jesuit saya ada yang bilang tidak bisa terima will. Kecuali atasannya dari Jesuit ngasihkan ya kamu boleh terima tapi hanya sekian. So I don't know, is that true? Jadi sejauh saya itu betul dalam arti kalau kami mendapatkan will itu ya Bu, langsung automatically masuk dalam Serikat Yesus. Ya, tanah di Jawa ini banyak orang tua yang memberikan tanahnya kepada anak. Misalnya beberapa romo itu anak tunggal ya, laki-laki tunggal gitu ya. Itu de facto Yesuit juga. Itu tanahnya diberikan. Tidak harus. Ya, tapi diberikan. Atau kalimatnya dibalik. Penerimaan will dalam bentuk tanah misalnya itu langsung kepada Yesuit. Nah, tidak pada pribadi.
yang mengucapkan 3 gaul itu ya. Kalau Romo Projo memang. Nah, Romo Projo itu bisa, kalau tua, dia disediakan tempat untuk orang tua, bagus juga. Ya, tapi boleh kalau dia mau sendiri juga boleh. Karena mereka hanya berjanji pada uskup untuk satu, taat kepada uskup, ya, dan tidak menikah. Kalau kami tidak menikah, taat, dan miskin. Itu di mana-mana sama. Itu Bu Suan. Ya, terima kasih Romo. Makanya uskup kita itu Diocese of Oakland, I don't know Diocese of San Francisco or Diocese of Sacramento, itu mereka ngadakan tiap tahun. Dan dia kasih tahu berapa persen itu untuk retirement of the priest dan yang lainnya, begitu. Itu diserahkan pada diosis masing-masing. Ya. Okay. Tapi misalnya di Diosis Semarang yang saya tahu, itu Romo Projo mempunyai rumah tua. Siapapun setelah tua masuk situ. Bagus dikelola dan lebih irit karena tidak satu perawat atau satu romo gitu ya. Ya. Tapi ini romonya tuh punya rumah sendiri maksud saya. Sendiri. Itu juga ada itu karena memang Romo Projo tidak mengucapkan kaul kemiskinan. Dia hanya janji tidak nikah dan taat pada uskup. Jadi bisa punya Lamborghini, ha? Nah, itu masalah lain. Itu karena lalu itu kalau soal jadi antara kebutuhan dan keinginan, ya itu beda itu ya. Kami membicarakan atau di atas atau begini, kalau kita berbicara atas dasar kebutuhan, ya itu lebih banyak masalah persamaan untuk hidup layak. Kalau punya keinginan ya ini lalu di luar kerangka itu. Misalnya minta izin, ditanya untuk apa gitu. Dan akhirnya begini Bu ya, jadi Romo itu bukan persoalan aturan ya, tapi begini. Orang akan memakai Romo itu kalau boleh mengatakan ya, itu kalau Romonya itu kredibel gitu ya. Kalau tidak ya siap kesepian. Tidak ada orang yang minta apa? Tidak ada teman lah ya. Itu lebih menyiksa daripada tidak punya Lamborghini gitu ya. Tapi kan bisa volunteer Romo di mana-mana. Karena dia kan nggak ada yang dia megangin dia. Jadi misalnya saya nggak dibutuhkan, saya bisa volunteer kemana-mana sesuka saya, anytime. Begitu kan? Nah, ya itu uskup yang harus menangani. Uskup. Tugasnya uskup yang paling berat di situ. Uskup itu ya kasihannya apa? Dia sayang pada romo-romonya. Ya, bila-bilain. Tapi kerap kali romonya itu nggak bisa disayang. Seperti kasus-kasus pelecehan seksual ini. Uskup kan yang dituduh, bahkan dari Amerika ada Kardinal McCarrick yang saya kenal juga. Itu kan sekarang dicopot semuanya karena dia waktu jadi uskup, ada imamnya yang nyeleweng, dia sayangi itu dipindah gitu, tanpa diselesaikan. Itu hampir seluruh kasus begitu. Kasihan uskup itu, dia menderita karena kerap kali, karena kebaikan hatinya. Maka dibutuhkan awam yang lebih objektif gitu ya, lebih objektif. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Suwan untuk pertanyaannya. Romo, ada Pak Susilo resen Romo. Ya silakan Pak Susilo. Harus buat apa ini? Open queue. Romo, dari uraian Romo mengenai ajaran sosial gereja yang cukup lengkap, tapi setelah saya lihat-lihat itu sebenarnya mengenai ajaran itu sebenarnya jauh sebelum itu ada yang disebut gerakan humanisme atau secular humanism. Itu kurang lebih di abad ke-14 atau 13 itu sudah ada. Nah, terus ada juga yang disebut liberation theology, terutama di Amerika Selatan. Yang ingin saya tanyakan pada Romo itu, apakah kaitan ini atau saling menunjang atau saling mempengaruhi antara ketiga gerakan itu? Yaitu
secular humanism, liberation theology, sama ajaran sosial gereja. Apakah ada kaitannya dan bagaimana mereka bisa berkelindan satu sama lainnya untuk tujuan yang lebih baik di kemudian hari. Tadi kan Romo bilang, kalau kita hanya ajaran sosial gereja dengan membawa nama Katolik itu umumnya ada sedikit resistensi. Tetapi untuk hal-hal yang lebih netral, karena kita tahu kan sosial gereja itu ada yang udah 100 tahun, Romo. Ya. Dan kalau gerakan humanisme itu udah lebih lama lagi. Mungkin liberation teologi belakang-belakangan ini aja. Bagaimana Romo melihat keterkaitan satu sama lain di dalam menggerakkan supaya tujuan mulia ini dari ketiga aliran itu bisa lebih mencapai hasil. Sekian, Romo. Ya. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya, Pak Susilo. Pak Susilo, pertama-tama hubungannya ya Pak ya. Ya. Hubungannya tiga-tiganya itu merupakan realita manusia sebagai makhluk pencari makna, search of meaning, ya. Apa artinya hidup ini? Ya, itu yang menjadikan satu, yang menjadikan itu terkait. Lalu kerap kali kecuali terkait juga saling bertindih. Ya, misalnya ya Pak, secular humanism. Itu saya mau beri contoh masalah yang sederhana kalau boleh dikatakan. Begini, ada satu zaman di mana orang itu mengangkat batu, katakanlah ya, mengangkat batu bersama-sama. Ya, dia nggak bisa ngangkat. Lalu seandainya dia berdoa juga tidak bisa ngangkat. Ya, karena memang dia tidak kuat. Manusia itu tidak kuat. Maka dicarilah cara supaya bisa mengangkat, tetapi tidak menyangkut yang non-manusia, Tuhan. Disebut sekulum. Sekulum itu artinya dunia. Ya. Maka manusia itu mengembangkan teknik, teknologi, sehingga bisa membuat crane, ya, sehingga batu yang berat itu bisa diangkat tanpa doa. Maka sebetulnya secular humanism itu pertama-tama mau membebaskan agama dari tugas yang bukan tugasnya. Ya. Angkat batu nggak bisa berdoa. Karena nggak bisa ngangkat juga lalu mengatakan Tuhan belum mengabulkan. Lalu berdoa lagi juga nggak bisa ngangkat. Buntu di situ kalau pakai Tuhan atau pakai kata Tuhan. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian theology of liberation. Itu sebetulnya sangat kontekstual Amerika Latin. Kenapa? Pertama-tama ya. Karena di sana agama, khususnya Katolik, itu berabad-abad dipakai oleh pemerintah Spanyol dan Portugal untuk menjadi alasan menjajah. Ya. Membuat eksploitasi natural resources. Ya, maka Eldorado misalnya cerita itu. Kaya itu adalah punya emas banyak. Lalu kemudian orang-orang yang tanahnya digusur dan sebagainya, kamu doa aja lah. Itu Tuhan Yesus juga menderita kan? Gitu kan ya. Coba gambar-gambar Yesus yang menderita dari Amerika Latin itu kan paku apa? Itu kepalanya itu mahkota dirinya besar-besar, Yesusnya sedih, Marianya menangis. Ya, itu nah, para teolog itu mengatakan itu bukan maksudnya untuk beragama. Sedangkan orang-orang yang di luar mereka yang katakanlah tereksploitasi itu memakai agama untuk membenarkan dirinya. Ya. Nanti pada pembicaraan berikut kita bicarakan juga ini ya. Lalu kemudian harus dibebaskan. Maka tidak mulai dari ajaran gereja, tapi mulai dari kenyataan. Sebenarnya teologi of liberation itu salah satu sumbernya adalah
gerakan-gerakan di Belgia dengan see, judge, and act. Ya, see, what do you see around you? Judge it. Who get what, why, when, how big? Gitu. Coba itu kalau ditanya, itu analisis itu. Ternyata kalau itu ditulis, dijabat adalah kapan, berapa besar, itu orang kelompok tertentu saja. Lalu teolog-teolog membebaskan diri dari itu. Di RS dan sebagainya. Ya. Maka cuman Romo, itu yang di Amerika Selatan, itu mereka takut bergerak, ya. Takut bergerak, para Romo-Romo itu, untuk menjalankan ajaran sosial gereja itu. Karena ada stigma bahwa yang ingin menjalankan apa yang dikatakan oleh ajaran sosial gereja, mereka ada stigma itu adalah komunis atau kiri. Nah, itu bagaimana, Romo? Ya, itu cara stigmatisasi juga kan? Itu namanya stigmatisasi. Ya. Nanti saya mau melihat itu stigma. Rupanya mereka tidak bergerak. Tapi kalau bisa melihat film-film yang atau membaca buku tentang Amerika Latin, kalau melihat teologi pembebasan itu membebaskan orang dari dosa pertama. Dosa itu dosa struktural. Itu istilah dosa struktural itu dari ajaran sosial gereja. Dan ada berkelindaan juga. Ya, bukan hanya dosa saya pribadi, tapi bahwa dosa ini saya lakukan bersama-sama sehingga tidak hanya menjadi dosa pribadi, tapi jadi sistem berdosa, tidak hanya di sistem berdosa, tapi struktur berdosa harus dibebaskan. Namun sebetulnya usaha itu belum selesai sampai hari ini, Pak ya. Dan ajaran pembebasan agama dari penggunaan untuk menindas orang itu terus masih bertindak. Di Asia juga berkembang, yang mengembangkan di Asia namanya Aloysius Paris. Di sini dia mengatakan teologi pembebasan di Asia adalah pembebasan dari kemiskinan dan pembebasan dari pengkotak-kotaan agama. Ya, agama A, agama B, lalu berantem gitu ya. Dan itu gerakan itu berdasarkan dogma ajaran gereja Vatikan II, Nostra Aetate. Maka berkelindaannya dalam arti tidak lurus mono struktur, tetapi poli, banyak sumber dia pakai untuk apa? Mencari makna dalam kehidupan ini. Ya, jadi bisa bersama-sama. Saya sebagai pastor dusun misalnya Pak ya, itu saya bertemu dengan masa pra-sekular humanis itu, dengan segala bentuk tahyulnya. Ya. Nah, saya di sana membawa itu, bagaimana. Tapi kemudian juga kita di situ ada makna juga. Ada satu telaga di dusun yang ikannya tidak boleh diambil. Dan orang mengatakan kalau mengambil ikan itu akan mati muda. Ya. Kaum sekular murni akan datang dan menguras telaga itu. Tapi kami bilang jangan, itu cara orang itu untuk menyelamatkan lingkungan. Ya. Lalu harus cari rumusan yang baru. Dan mungkin rumusan itu lebih dekat dengan ya harus liberated dari tahyul itu. Ya. Lalu ajaran sosial gereja menjadi salah satu sumber. Ya, meskipun saya mengatakan kita nampaknya tidak baik kalau mengklaim itu hanya dari ajaran sosial gereja. Saya sendiri, nampaknya Romo Henry juga menunjuk saya untuk melakukan ini karena bukan dilihat ajaran sosial gerejanya apa, tapi bagaimana ajaran sosial gereja dipakai oleh komunitas kami. Ya. Komunitas yang saya layani ini sebetulnya umurnya lahirnya baru tahun 1000 pada waktu Aceh itu ya. Pada waktu Aceh mahasiswa-mahasiswi saya dulu di UI kebanyakan lalu berkomunitas. Lalu ajaran sosial gereja diambil. Pertanyaannya apa kontribusi dari ajaran sosial gereja? Tapi juga bukan hanya itu. Misalnya dalam Laudato Si, ya itu Paus dikritik, kamu kok sok banget toh ngurus dunia ini hanya dengan agama, gitu. Tapi Paus mengatakan tidak, saya harus belajar juga dari ilmu pengetahuan. Dan kami sekarang udah banyak pernyataan dari ahli ilmu pengetahuan mengatakan betul Paus yang kamu lakukan itu. Ya, mari kita kerjasama gitu. Maka dalam Fratelli Tutti sangat nampak itu segi dimensi dari kebersamaan manusia. Kalau dulu ya kita membaca orang Samaria yang baik ya, itu kan ada tokoh Samaria, orang Samaria turun, ada orang
terlentang di jalan, ya lalu ditolong sendiri. Sekarang Paus tidak mengatakan itu, tapi orang-orang Samaria yang baik, plural, jamak, bersama-sama. Orang-orang Samaria yang baik termasuk yang memiliki penginapan yang menolong dan sebagainya. Maka dimensi sosial ini kalau Anda membaca Fratelli Tutti akan merasakan sekali. Itu Pak Susilo yang dapat saya jawab, ya, bahwa tiga-tiganya ada kebersamaan. Kalau saya ringkas, pencarian makna untuk hidup dan kemudian saling memperkaya. Terima kasih Romo. Terima kasih kembali Pak Susilo. Baik Romo, terima kasih. Pak Susilo, masih ada yang mau ditambahkan? Pak Susilo Resen? Enggak nih, saya mau matiin. Udah enggak. Oh, oke. Mungkin kalau masih ada satu pertanyaan terakhir, atau kalau tidak ada, kita batasi sampai di sini saja. Gimana teman-teman? Apakah masih ada yang mau ditanyakan kepada Romo? Oke, rasanya untuk hari ini semua sudah puas dengan penjelasan Romo dan rasa Romo. Kita bisa tutup acara sore ini kalau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Romo, apakah masih ada yang mau ditambahkan dari Romo? Saya begini, Bu. Mungkinkah Mas Gemah Harjo ini dan tim kecil yang kemarin kerjasama, ya, itu menyediakan tempat yang orang bisa mengakses sehingga bahan-bahan yang saya sampaikan nanti sudah dikatakanlah sudah dilihat pada saat kita berbicara. Baik Romo, akan kami kumpulkan bahan dari Romo, terus akan kami kirim melalui WKIQ event untuk dikirimkan kepada umat Romo, biar mereka bisa belajar dulu dari bahan yang Romo kirimkan sebelumnya. Baik Romo, akan kami kirimkan. Itu akan berguna bagi pembicaraan ini. Saya kira oleh Pak Susilo ini satu contoh pertanyaan yang mengetahui sumber-sumber lain dan juga apa yang sudah saya katakan itu bisa ditunjuk, ya, ajaran sosial gereja. Baik Romo, baik. Untuk depan saya akan menyampaikan itu. Ya, saya terima kasih Bu Lucia. Ya. Baik Romo. Agem nanti diposting di broadcast di grup juga ya Gem, yang dari Iya, Romo. baik. Mungkin kita akan mulai dari menyebarkan bahan-bahan Romo untuk hari ini yang sesi pertama. Jadi paling tidak gambaran sesi berikutnya bisa nyambung gitu Romo. Baik, kami akan kirimkan nanti. Baik Lucy, nanti kita akan kirim. Makasih Agem. Terima kasih. Oke. Romo, kita tutup dulu sesi pertama ini Romo. Terima kasih banyak kepada Romo Ismartono yang sudah dengan sabar menjelaskan dan menjawab begitu banyak pertanyaan dari kita. Terima kasih juga partisipasi dari Agem, Liliana, Tante Swan, dan Pak Susilo hari ini. Kita tutup malam ini Romo, minta tolong Romo tutup dengan doa dan berikan berkat buat kita semua. Terima kasih banyak teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan. Baik, marilah kita tutup dengan doa dan berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, berkatilah selalu umat-Mu ini yang telah berkumpul karena cinta-Mu pada mereka. Kau yang kami panggil sebagai Bapa, semoga membuat kami semakin erat sebagai saudara satu sama lain. Dan semoga perintah-Mu untuk menjadi garam dan terang dunia dapat terlaksana dalam diri kami. Ampunilah segala kekurangan dan dosa kami. Sempurnakanlah kami, karena cinta-Mu tak terbatas. Dan semoga berkat-Mu melimpah kepada semua saudara yang ada di sini, sehingga mereka semakin siap untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Romo Ismartono, terima kasih Lucy, terima kasih semua. Terima kasih Romo.